Baik, terima kasih. Saya akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada wa qala aidan laqad ahsahum wa addahum adda amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya akan membuat secara cepat karena acara nanti yang kita akan mulai adalah jam berapa? Jam 9 ya, tepat. Insya Allah nanti ada Bu Dokter dan yang Hasan akan berbicara tentang siswaf ya, kebijakan karena kebetulan beliau sebagai Kaprodi di Magister Ekonomi Syariah di Unisba Universitas Islam Bandung ya. Dan juga beberapa riset beliau terkait dengan tentang Islamic Social Finance ya, zakat dan wakaf. Saya akan bicara cepat, ini ada 6 slide nanti kita akan ini kan. Ini sebenarnya dasar-dasar dari statistik. Kemarin udah kita bicara ya. Yang pertama adalah bicara tentang bagaimana pengertian dari statistik. Di sini ada dua, ada statistik ya, ada statistik, ada statistika. Semuanya nanti sudah saya share juga di grup. Ini terkait dengan pengertiannya. Sejarah dari mulai statistik itu muncul ya, bagaimana dari kata-kata state ya, negara, kemudian muncullah ilmu statistik ya yang dipelopori oleh Sir John Sinclair dalam bukunya Statistical Account of Scotland. Jadi memang data gitu ya. Statistik itu ya data, kalau statistika baru ilmu. Oke, kemarin sudah paham itu ya. Ini fungsi-fungsi dari statistik tentu saja untuk sebagai laporan, kemudian perencanaan, kemudian juga nanti evaluasi ya terhadap gejala, peristiwa ataupun keadaan. Manfaatnya banyak sekali ya, baik secara umum ataupun secara khusus ya, melihat bagaimana tren perkembangan dari waktu ke waktu, kemudian juga melihat gejala dari satu gejala ke gejala yang lainnya sampai kepada penarikan kesimpulan. Kemarin kita sudah juga belajar juga dalam statistik ini ada dua, ada statistik deskriptif or deskriptif statistik dan inferential statistik ya. Jadi kalau deskriptif ya terkait dengan apa? Dengan pengumpulan penyajian data sampai memberikan informasi yang berguna. Sedangkan inferential di sana ada conclusion, ada prediction dan juga ada estimation. Nah, ini contoh dari statistik deskriptif seperti ini ya. Ini ada yang sifatnya itu tabel, ada yang sifatnya histogram, ada pie chart, ada grafik, ada polygon, ada diagram batang, ada ogive ya. Nah, data statistik sendiri dalam KBBI itu disebut dengan keterangan yang benar dan nyata ya. Bentuknya adalah bentuk data bentuk jamaknya adalah dari datum. Datum itu satu, kalau data itu berarti jamak ya. Datum itu keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Jadi hasil dari apa yang disebut dengan indera kita gitu ya. Nah, terkait dengan validitas data, dia berarti harus subjektif, harus juga nanti karena kuantitatif itu dia selalunya adalah ada sampling, maka data itu harus representatif ya, harus representatif. Nah, harus juga update, harus juga relevan dengan masalah yang kita pecahkan. Nah, dalam statistik ya, kecuali nanti dalam riset juga itu sebenarnya ada dua data. Pertama data kuantitatif, yang kedua adalah data kualitatif. Ya, jadi kalau data kuantitatif berarti dia ada numbers atau dia ada angka, sedangkan kualitatif itu bisa color, warna ya, bisa ide, gagasan, ya, informasi yang tidak dalam bentuk
angka ya, kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau ditanya tentang metode sebenarnya datanya yang sifatnya itu kuantitatif dengan analisisnya kuantitatif. Demikian juga datanya kualitatif, kemudian cara menganalisisnya pun dengan metode kualitatif. Nah, ini yang perlu dipahami dari awal tentang skala pengukuran. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nanti yang paling banyak digunakan untuk statistik utamanya nanti di SPS adalah data yang sifatnya itu interval dan ratio ya. Ini karena dia ada nilainya. Kemudian dalam statistik kita yang dipelajari yang paling basic sekali, basically ya, we have now about the mean, modius, dan juga median. Ya, mean itu adalah rata-rata, modius itu adalah angka atau nilai yang sering muncul, median itu adalah rataan antara dua nilai yang terletak di tengah. Yang kemarin kita sudah bicarakan ya, ingat ya Pak Lukman ya. Ini beberapa contoh formula ataupun rumus dalam mean, kemudian juga median dan juga modiusnya. Ini beberapa contoh yang kita sudah pelajari. Ini contoh dari data sampel statistik. Jadi kita akan melihat dari 425 sampai 615 ini modiusnya mana, minnya mana, kemudian juga mediannya mana gitu ya. Nah, ini rata-rata hitung tadi yang disebut dengan min. Nah, metode statistik ini bisa menggunakan eksperimen dan juga bisa menggunakan survei ya. Sebenarnya survei itu nanti banyak sekali jenis-jenisnya gitu ya. Oke, ini di pertemuan pertama ya, biar nanti paham yaitu di pertemuan pertama, kemudian di pertemuan yang kedua masih bicara tentang statistik ya tentu saja. Ini ketika bicara tentang bagaimana terpotong ya. Dia kadang suka begini nih kalau ini apa namanya Ini sinyalnya kurang bagus, jadi efeknya kayak begini. Ini Zoom harian ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa yang disebut dengan ini tadi ayat-ayatnya seperti biasa ya. Kemudian bicara tentang descriptive statistik. Ini tadi sudah disebutkan. Kemudian ini apa namanya statistik deskriptif statistika ya kalau dalam bahasa Indonesia itu ya ini bentuknya ada table, ada diagram, grafik, besaran lain yang ada di berbagai media. Jadi statistik itu kumpulan data ya yang kelihatan ya. Kegunaannya untuk apa? Menganalisis, mengolah dan juga mengumpulkan dari sebuah penelitian. Ya tentu saja manfaatnya memberikan informasi nih kepada kita tentang data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensiat. Jadi nanti kalau statistik yang deskriptif ya sudah dia hanya deskriptif saja. Jadi hanya memberikan informasi kepada kita ya. Nah, metodenya tadi sudah disebutkan ada mean, ada median, ada modius, kemudian juga ada ukuran dari letak data tunggal dan juga data berkelompok nanti, kemudian juga penyebaran datanya itu nanti ada kuartilnya, ada simpangan rata-ratanya, kemudian juga sampai kepada jangkauan antar kuartil, simpangan baku dan juga varians atau ragam. Nah, ini beberapa formula terkait dengan min ya, rata atau rata-rata. Ya, ini contoh dari minnya, ini mudah sekali, ini sangat basic sekali. Tapi kalau untuk ngajar nanti mungkin yang jadi dosen di statistik nih, berarti harus paham ini ya, rumus-rumusannya di medianya ini contoh-contohnya mudah sekali juga. Kemudian ini modiusnya juga formulanya dan semua itu nanti dengan mudah kita gunakan SPSS ya. Ini untuk modiusnya contohnya bisa kelihatan ya. Kemudian juga di sini ada nanti latihannya sebenarnya ini lebih detail lagi terkait dengan kuartil data tunggal untuk melihat sebenarnya ukuran di mana atau letak di mana untuk melihat dari sebuah nilai ya. Kuartil data ganjil, ada kuartil data genap, kuartil data kelompok, kemudian juga ini beberapa contoh pembahasannya gitu ya. Kemudian sampai kepada desil ya. Desil ini menjadi 10 bagian gitu ya. Ini rumus desil yang ada di bawahnya, kemudian rumus desil yang data yang ada dalam kelompok ya. Kemudian ini beberapa contohnya ya. Ini adalah angka-angka ya yang kemudian kita bisa tentukan desilnya dari mulai misalnya kita mencari untuk yang desil 5-nya gitu ya. Kemudian persentil tadi adalah melihat bagaimana
yang ada di dalam data kelompok ataupun data individual. Ini persentilnya jadi persen, namanya juga persen berarti per 100 gitu ya. Bagian dari per 100 ini adalah formulanya, ini adalah rumusnya. Kemudian contoh persentilnya seperti ini secara manual ya, dan secara rumus yang sifatnya tidak menggunakan SPSS. Range ya, jangkauan ini juga menggunakan rumus-rumus yang dengan mudah nanti kita bisa gunakan di SPSS ya. Ini langkah-langkah apa, ada pagar juga, kemudian ada ini ada beberapa contoh pembahasannya, jangkauannya, kemudian kuartil dan juga langkah kita nyebut dengan pagar, tagline ya, tagar ya, tanda pagar gitu ya. Nah, ini ada contoh latihannya juga, kemudian yang paling penting biasanya di standar deviasi ya, standard deviation ya, untuk melihat bagaimana simpangan baku dalam sebuah data. Ini biasanya secara manual harus dipahami. Ini rumus untuk standar deviasinya, kemudian contoh pembahasannya, kemudian juga ini banyak sekali sampai rumus standar deviasi untuk data yang sifatnya itu kelompok ya. Contoh dan soal pembahasannya ini nanti kita bisa pelajari ya. Kemudian ini hitung untuk reratannya secara manual ya, seperti kemarin yang dicontohkan oleh Pak Lukman tuh. Contoh-contoh manualnya ini yang terakhir tadi varians ataupun ragam. Biasanya diajarkan mengukur tingkat kesamaan atau kedekatan dalam suatu kelompok. Ya, ini biasanya seperti apa nih dalam sampelnya, populasinya, kemudian juga diambil sampelnya, variannya itu seperti apa. Nah, ini soal pembahasannya, kemudian sampai banyak nih. Nah, ya tentang varian situ. Nah, termasuk juga kita bisa gunakan, sudah ada di YouTube saya juga tentang rumus statistik di Excel, bisa menggunakan average, average if, median, standard deviation, mode, kemudian juga mean and max dan small and large. Ini kalau teman-teman semuanya yang ada yang biasa menggunakan Microsoft Excel pasti sudah tahu ya. Ini kalau yang belum diinikannya, ini di Excel-nya cara mencari deskripsi statistik ya di Excel, jadi nggak perlu pakai SPSS. Ini juga sebenarnya mudah, tapi dia yang simple statistik ya, nggak sampai ke misalnya regresi linearnya itu kalau yang berganda nggak bisa. Kalau yang simple dia masih boleh di Excel ini ya. Ini input range-nya, kemudian juga data-datanya. Jadi kita bisa nemukan dari mean-nya, standar error-nya, median-nya, mode-nya, standard deviation-nya. Nah, semuanya kita bisa dapatkan hanya dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Ini bisa kita temukan semuanya. Oke ya. Itu di pertemuan yang kedua, kemudian pertemuan yang ketiga, wah kan dia suka ini lagi sebentar. Sambil di pertemuan yang ketiga, statistik, ini langsung masuk ke inferensial statistik ya. Kita lihat kalau tadi kan deskriptif ya, di pertemuan kedua itu deskriptif statistik ya. Ini khawatir saya nggak kayak ini, nanti untuk awal saja biar tahu oh kita belajar statistik seperti ini. Nah, ketika bicara tentang inferensial statistik ya pakai ayat dong ya, tentang ayat Al-Qur'annya, kemudian hadisnya. Ini berbicara tentang inferensial statistik, kita akan pelajari tentang definition, kemudian data dan sampling, sampling teknik, kemudian karakter dari inferensial statistik dan analisis data menggunakan inferensial statistik. Nah, yang disebut dengan inference ya dalam KBB itu adalah deduced or deducible by inference ya. Jadi kesimpulan atau dapat disimpulkan. Sedangkan secara terminologi ya statistik inferensial adalah jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan matematika dan logika untuk menggeneralisasi informasi dari sampel pada populasi. Jadi ada populasi jumlahnya banyak, kemudian kita ambil sampelnya dengan metode tertentu, kemudian dari sampel itu kita bisa mengeneralisasi. We can to generalize dari sebuah populasi yang besar. Itu adalah inferensial statistik. Ini bedanya ya, kalau deskriptif dia hanya menggambarkan karakteristik ya, sedangkan kalau inferensial dia memberikan analisis yang lebih mendalam. Kalau statistik deskriptif dia tidak bisa ditarik sebuah kesimpulan pada tingkat populasi ya, hanya itu saja gitu. Tapi kalau umpamanya inferensial dia menyimpulkan dari
ya data yang ada dalam yang ada dalam sampling kemudian menjadi data yang sifatnya populasi yang lebih luas lagi. Misalnya begini, mahasiswa pasca ini misalnya ada 20 gitu ya. Kalau saya menyebutkan satu orang ya atau dua orang gitu ya. Nah, kalau dua orang ini ternyata bisa mewakili dari yang 20, itu berarti namanya inferensial. Tapi kalau hanya dua orang itu mencerminkan dirinya sendiri gitu ya, berarti itu adalah deskriptif saja ya. Ini statistik deskriptif dan inferensial. Kemudian, nah kalau dalam statistik yang digunakan untuk penelitian itu berarti ada data dan teknik sampling. Ini adalah populationnya dan juga elemennya. Kemudian ini sampelnya. Ya otomatis n kecil itu lebih kecil daripada n besar dalam teorinya itu. Nah etimologinya tadi data ya ada yang mungkin data itu apa gitu kan. Nah kalau dalam kuantitatif itu lebih mudah. Data itu ya sesuatu yang memberikan informasi kepada kita. Misalnya tinggi badannya Pak Lukman misalnya sekian, itu berarti kalau satu berarti datum gitu ya. Tapi kalau mamanya dia rata-rata tinggi badan dari mahasiswa pasca ini adalah 165 misalnya, itu adalah data ya. Catatan atas kumpulan, kemudian juga suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya, dia valid, dia reliable, kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah data, ya ini banyak sekali berbicara tentang pengertian dari data. Nah, ini ilustrasi data nih. Jadi datum itu ya satu ini, ya misalnya si Dani 165 ini datum. Tapi kalau kumpulan dari ini itu adalah data, ya. Ini data itu ada kuantitatif dan juga kualitatif. Kemudian ini kualitatif data, ya. Ini biasanya terkait dengan opinion, nationality, genre, kemudian hair color, ya. Pokoknya sesuatu yang tidak ada numbers di sana, ya. Oke, kemudian ini sifat dari data, ingat ada data dikotomi, ada discrete dan juga ada data continuum ya. Jadi kalau yang kuantitatif discrete dan continuous atau continuum ya. Kita akan lihat seperti apa ini data. Data juga ada yang sifatnya berdasarkan sumbernya itu ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, ini nanti dalam penelitian harus paham nih. Ini data saya apa, kemudian sifatnya seperti apa, berdasarkan ini seperti apa. Jangan sampai nanti menulisnya itu tidak tepat gitu ya. Misalnya data primer saya adalah ini gitu. Nah, kemudian cara mendapatkan data adalah seperti ini, teknik pengumpulan datanya seperti ini, uji validitasnya seperti ini ya, berdasarkan sifat. Tadi berdasarkan sumbernya itu ada internal, ada eksternal, berdasarkan sifat sumbernya itu ada primer, ada sekunder, kemudian skala pengukurannya tadi disebutkan ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada ratio. Nah, ini contoh untuk data yang kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi kalau yang nominal ini dia gender, kemudian kalau yang ordinal itu position in race ya. Ini beda kan? Ya pertama, kedua, ketiga, keempat kan otomatis berbeda ya. Kemudian interval ya juga beda ya. Minus 10 derajat Celcius dengan 30 kan berbeda sekali. Ratio juga sama. Dari 100, 500 itu ya 5 kali 100 gitu ya. Oke. Sumber data berdasarkan ininya juga ada person, place, proses, dan juga paper. Kemudian teknik pengumpulannya bisa menggunakan kuesioner, kemudian structure interview, kemudian juga tes, kemudian juga observasi terencana, inventarisasi, skala rating dan juga ukuran biasa. Tekniknya ini yang paling banyak digunakan adalah kuesioner. Sebenarnya wawancara juga mungkin, tapi kalau dalam jumlah sampel responden yang banyak ya akan kesulitan gitu ya. Nah, ini bisa observasi tadi sebelumnya ada angket, kuesioner, interview, wawancara, observasi, ujian ataupun tes dan juga dokumentasi. Nah, berdasarkan waktunya ada cross section, ada time series ya. Time series ini berarti datanya itu dia apa namanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi seri waktu gitu ya, seri waktu gitu ya. Nah, syarat di sebuah data dia harus tujuannya harus dipahami, relevan, up to date, kemudian representatif. Yang paling penting adalah memang representatif dan up to date. Jangan sampai kita bicara tentang penduduk Indonesia tahun 2010, aduh udah ketinggalan zaman gitu ya. 2020 ya masih oke lah 5 tahun ke belakang gitu. Perkembangan bank syariah misalnya tahun 2005, 2010 udah ketinggalan zaman sekali gitu ya. Nah, ini teknik sampel ya ataupun sampling in English ya. Jadi sampelnya itu ini banyak, kemudian kita ambil yang sebelah sini saja. Jadi pemilihan sampelnya dia menggunakan teori. Populasinya ini populasi kumpulan dari elemen yang sejenis, kemudian
Ini kasih contohnya ya untuk variabel-variabel dalam ketika kita sampling. Ini elemen kemudian sampel ya. Jadi sampel itu diberikan kodenya itu adalah n kecil ya. Kalau n besar itu adalah populasi. Ini populasinya ini orangnya banyak sekali. Kemudian kita ambil sampelnya di sini. Ini seperti ini. Ini juga populasinya banyak, kita ambil yang sampelnya seperti ini. Ini teknik sampel ya. Ini kerangka sampelnya, kemudian juga ada statistiknya, parameternya, kemudian ini sampling. Wah, jadi dalam teknik pengambilan sampling banyak banget juga nih. Kenapa kita harus ngambil sampel? Ya, kenapa misalnya ada 100 orang mahasiswa kita ambil 10. Kenapa? Ya karena agar lebih mudah karena keterbatasan waktu, tenaga dan juga cost ataupun biaya gitu ya. Nah, ini teknik pengambilan sampelnya. Ini juga ada sampel random sampling, ada stratified random sampling or hour sampling, kemudian cluster sampling, systematic sampling. Ini ada contoh-contohnya, convenient sampling, ada voluntary response sampling, ada purposive sampling, ada snowball sampling, kemudian ada quad sampling. Ini populasi, ini sampelnya ya. Sampel ada probability sampling, kemudian juga simple random sampling. Nah, gimana cara memilih sampelnya? Ya, gampang lah ya. Jadi kita mau menggunakan apa nih? Apakah sampelnya itu random, ya abstrak, atau mungkin accident sampling biasanya yang paling gampang. Ada juga sistem systematic random sampling. Ya, ini acak sistematis itu ditentukan. Ada stratified random sampling, kemudian juga ada clustering, ya, cluster random sampling, ya, sampai kepada multi-stage sampling. Ini banyak sekali multi sampling. Jadi yang diteliti apa gitu. Makanya sebelum bicara tentang ini ya kita populasinya itu ada berapa, bagaimana ragamnya, variablesnya. Ini masing-masing pengertiannya dari mulai purpose sampling, snowball sampling, accidental sampling, quad sampling, kemudian teknik sampel jenuh. Ini yang sering kita gunakan. Jadi kalau ternyata populasi kita itu di bawah 100 biasanya menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi itu digunakan sebagai sampel. Jadi sebenarnya bukan sampel lagi sebenarnya karena dipakai semuanya mahasiswa di pasca ini ada 20, ya udah 20-nya itu kita interview ataupun kita berikan kuesioner. Itu namanya teknik sampel jenuh ya. Ada systematic sampling, kemudian bagaimana cara menetapkan samplingnya? Ya, ini pengambilan sampelnya, kemudian fungsi dari statistika inferensial jauh banget ya. Ini tadi dari bicara tentang fungsi inferensial, kemudian ini baru ke fungsinya, kenapa harus inferensial, statistik inferensial, metode statistiknya, ruang lingkup inferensial, proses statistik inferensialnya, kemudian ruang lingkup pembahasannya, manfaatnya, contoh statistik inferensial, statistik parametrik dengan non parametrik serta analisis korelasi. Ya, ini yang non parametriknya ada chi-square test, kemudian ini beberapa jenis inferensial, regresi linear, analisis variance, kemudian juga ada covariannya, signifikansitas statistik nanti untuk uji T-nya. Ya, ini bagaimana analisis korelasi yang kemarin kita sudah bahas kalau korelasinya itu hanya dua variabel saja, X dengan Y gitu ya. Ini kita kasih contoh salah satu ilustrasinya. Nah, ini statistik nih. Jadi yang paling banyak kita gunakan adalah korelatif, teorinya Spearman dan Kendall dan juga Kai. Ya, atau kalau dia adalah non parametrik, dia komparatif, ada Mann, ada Whitney, Kruskal, ada Wallis. Yang paling banyak untuk regresi linear ini adalah Person ya. Kalau komparatif dia dari ANOVA. Nah, ini statistik di pertemuan yang tuh. Ini dari tadi kuesioner harus tahu paham juga kita teori-teori tentang pembuatan instrumennya. Ini instrumen dalam penelitian, kemudian kriteria dari kuesioner yang baik. Nah, ini di mana pertemuan yang ketiga. Oke, satu lagi agak ngebut dikit nih yang ini yang ketiga sudah juga yang tadi. Kita loncat yang kelima. Wah, terima kasih yang masih setia nih, dikit lagi. Ada loncat yang kelima nih, yang keempatnya ini kayaknya ngilang ya. Nah, yang kelima nanti insya Allah akan saya ulang untuk pekan depan. Ini terkait dengan untuk statistik menggunakan atau statistik digunakan untuk penelitian kuantitatif.
Nah, kita akan bicara tentang rumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, kemudian collecting data, ya tadi dari mulai populasi dan juga sampelnya, kemudian pengembangan instrumen gitu ya, kemudian juga bagaimana instrumen itu nanti akan disebarkan, kemudian kalau sudah ditemukan, sudah didapatkan datanya, dianalisis data sampai kepada kesimpulan dan saran. Ini beberapa variabel dalam penelitian ya, kemudian alat ukurannya juga biasa kita menggunakan skala Likert ya untuk setuju, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju tidak setuju atau sangat tidak setuju ya. Ini di skala Likertnya nih ya. Jadi ada 5 untuk pertanyaan yang sifatnya positif dan juga negatif. Ini kisi-kisi instrumennya, nanti kita akan belajar satu-satu dan biar ini sih kalau kata ini biar nggak banyak teori gitu ya, kita langsung praktek membuat sebuah penelitian gitu ya. Kemudian mudah-mudahan nggak hilang lagi nih. Nah ini yang ke berapa nih ya? Di oh kan error lagi nih ya. Oke, terima kasih. Ngebut kan ya. Nah,